Selamat datang kembali channel Ray Konoha. Banyak subscriber channel ini yang nyuruh gua bahas video terbaru dari Cokro TV yang berjudul Cerita dalam Kitab Suci Agama Mayoritas di Konoha, Fakta Sejarah atau Mitos. Jadi sebelum saya jelaskan lebih dalam lagi ya, saya akan jelaskan dulu ya. Jadi waktu saya kuliah, karena ini ada kaitannya dengan isi video ini ya. Jadi pelan-pelan saya akan jelaskan ya. Waktu saya kuliah dulu ya, saya mempelajari sebuah genre novel yang sangat berbeda. Apa itu genrenya? Yaitu genre novel yang bernama kreatif non-fiction. Jadi apa beda kreatif non-fiction ini dengan genre-genre lainnya? Jadi dalam karya sastra itu atau di dalam penulisan novel itu ada berbagai genre ya, ada yang bergenre fiksi, fiktif, non-fiksi, ya, ada yang bergenre misteri, romance, ya, horor dan lain sebagainya. Kemudian yang paling menarik itu atau yang paling menantang itu adalah genre kreatif non-fiksi. Tapi disclaimer on ya, saya tidak mengatakan bahwa kitab suci itu adalah novel bergenre kreatif non-fiksi. Enggak, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Dalam dunia sastra itu ya, karya novel bertema kreatif non-fiksi ini sangat-sangat menantang ya. Kenapa? Apa alasannya? Karena dalam novel kreatif non-fiksi ini ya, kita menggabungkan antara fakta sejarah dengan fakta non-sejarah. Artinya ya, ada sesuatu hal yang nyata dan ada sesuatu hal yang tidak nyata. Jadi ini digabungkan ya, penggabungan antara fakta sejarah dengan bukan fakta sejarah. Nah, kira-kira seperti itu. Itu pengertian daripada novel bergenre kreatif non-fiksi. Jadi kreatif non-fiksi ini agak beda ya. Ini muncul baru beberapa abad belakangan ini ya, di zaman modern ini ya. Kalau zaman dulu itu kan novel itu ya fiktif ya, karangan belaka, imajinasi manusia ya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau yang kreatif non-fiksi ini hal yang baru ya dalam dunia apa? Dalam dunia sastra. Salah satu contoh novel yang bertema kreatif non-fiction yang ada di Indonesia itu adalah novel Laskar Pelangi. Ya, di antara sahabat yang TV ini kalau misalnya nonton cuplikan atau video Laskar Pelangi. Jadi video itu digarap dari apa? Dari novel yang berjudul Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Nah, dalam novel Laskar Pelangi ini ya, kalau Anda baca bukunya itu ya, sebenarnya ada yang tidak nyata ya dalam kisah Laskar Pelangi ini. Apa itu? Yaitu kisah Lintang. Jadi dalam kisah novel Laskar Pelangi ini katakan bahwa Lintang itu adalah seorang yang sangat jenius, anak kecil, anak kampung yang mengerti matematika ya, yang pemikirannya setara dengan Albert Einstein ya, yang saking jeniusnya dia bikin pusing gurunya ya. Dan ini sangat-sangat kreatif sekali. Tapi kalau dikonfirmasi kepada penulisnya biasanya akan mengelak ya, di mana Lintang yang sebenarnya? Penulisnya akan mengelak. Lintang itu ada, tapi ya dia tidak mau ketemu dengan wartawan dan sebagainya. Biasanya alasan seperti itu ya. Tapi sebagai mahasiswa sastra, saya paham betul ya teknik penulisan daripada Andrea Hirata ini, teknik penulisan daripada novel Laskar Pelangi ini. Saya bisa menilai bahwa ya Lintang itu adalah karakter fiktif, karangan-karangan daripada penulisnya. Saya bertanggung jawab mengatakan seperti ini. Ya, karena apa? Karena saya sebagai mahasiswa sastra, saya mengerti ya cara penulisan novel itu seperti apa, tekniknya seperti apa, caranya seperti apa. Tapi sebagian lagi ada yang nyata ya. Yang nyata itu seperti Andrea Hirata, Bu Muslimah, tempatnya ya, sekolahnya ada. Dalam kisah Laskar Pelangi ini ya, sebagian ada yang nyata, sebagian lagi ada yang tidak nyata. Jadi penggabungan, mixing ya, mixer ya, dicampur. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, kenapa para penulis zaman sekarang ini atau novelis zaman sekarang ini suka yang namanya bikin novel bertema atau bergenre kreatif non-fiksi? Karena apa? Karena ini sangat-sangat menarik ya. Ini bisa menyedot perhatian daripada pembaca. Jadi kalau misalnya kita nulis novel ya,
kalau kisahnya itu flat, gitu-gitu aja, tidak terlalu menarik, kisahnya membosankan, nggak ada sesuatu hal yang ajaib gitu, yang luar biasa seperti kisah Laskar Pelangi, ada seorang murid yang sangat jenius, yang setara dengan Albert Einstein, ternyata dia putus sekolah, karena apa? Karena tidak punya duit dan lain sebagainya. Ini kan cerita yang sangat-sangat mengharukan ya, menyedot perhatian pembaca. Sehingga novel-novel yang bertema kreatif non-fiction itu sangat-sangat diminati. Nah, kembali kita ke video Kumaila dan Ade Armando yang berjudul Cerita dalam Kitab Suci Agama Mayoritas di Konoha, Fiktif atau Fakta. Jadi dalam video tersebut ya, Kumaila diduga ya mengatakan bahwa kisah-kisah seperti Musa membelah lautan, Nabi bicara dengan semut, 3 pemuda dalam goa, dan lain sebagainya. Jadi kisah-kisah ini disebut bukan fakta sejarah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kitab suci bisa dikatakan sebagai penggabungan antara kisah nyata dengan kisah yang tidak nyata? Menurut kalian gimana? Saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Silakan disimpulkan sendiri ya. Kalau saya memberikan kesimpulan itu artinya saya berpihak. Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan, lu harus simpulkan sendiri, kan lu yang bikin videonya. Jadi kalimat ini sama seperti misalnya, lu harus suapin gua dong ya. Lu ngasih makan gua, lu harus suapin. Nah, sama seperti itu. Bayangkan kita sudah kasih makan orang lain, ya. Kita sudah kasih duit, dia minta disuapin. Sama seperti itu ya, minta disuapin pakai sendok. Jadi saya tidak akan memberikan kesimpulan. Kalau saya memberikan kesimpulan itu artinya saya berpihak. Jadi dalam video itu ya, Teh Kumaila mengatakan seperti Nabi Musa membelah lautan, cedar ya, lautan terbelah 2. Itu kan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, gak ada saksinya juga, gak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi ini semacam keajaiban ya. Kalau dalam agama tertentu misalnya di Konoha biasanya dikatakan ini semacam metafora, perumpamaan, bukan arti yang sebenarnya. Tapi metaforanya juga menurut Kumaila terlalu jauh ya, terlalu melebar ya. Kalau misalnya kejadian-kejadian seperti ini dikatakan metafora, terlalu melebar. Sehingga Kumaila mengatakan bahwa ya ini bukan fakta sejarah. Tapi saya tidak akan memberikan kesimpulan ya, silakan disimpulkan sendiri. Apakah kitab suci itu gabungan daripada fakta sejarah atau bukan? Karena menurut Teh Kumaila ini ya, kisah-kisah seperti Nabi membelah lautan itu bukan fakta sejarah, tapi sebagian lagi ada fakta sejarah seperti kisah-kisah Nabi misalnya, Nabi-Nabi lainnya ya. Kemudian kisah-kisah historis misalnya ya, perjalanan hidup seorang Nabi ya. Dalam agama tertentu di Konoha kan ada kisah-kisah Nabi, ada saksi misalnya, melihat dulu saya pernah melihat Nabinya, beneran ada yang seperti itu, ada yang nggak ada gitu. Namun rentan sejarah dari kitab suci itu kan panjang banget ya, dari kisah Musa, kisah Nabi Sulaiman, terus kisah-kisah Nabi yang lahir di abad ke-7 itu kan sudah jauh banget ya rentang waktunya, jauh banget ya, sangat melebar ya. Kemudian kalau saya melihat dari opini publik ya, banyak yang mengatakan bahwa Teh Kumaila Hakimah ini didukung oleh Christian misalnya, didukung oleh Oten misalnya. Padahal jelas-jelas ya, saya melihat ya, Teh Kumaila ini pernah mengatakan bahwa kelahiran daripada Nabi Isa itu ya, lahir dari rahim Maryam itu tanpa campur tangan daripada manusia, itu sangat mustahil ya. Didugaannya Teh Kumaila pernah mengatakan seperti itu ya. Makanya Teh Kumaila pernah mengatakan siapa yang menghamili Bunda Maria ya. Konten beliau juga banyak seperti itu ya. Jadi ini artinya beliau ini tidak hanya mengkritik agama tertentu, tapi semua agama. Jadi sangat keliru ya kalau yang mengatakan bahwa Teh Kumaila didukung oleh Otin. Enggak. Saya melihat enggak semua agama Kristen mendukung Teh Kumaila ini. Jangan berpikir seperti itu ya. Kemudian kalau saya perhatikan ya, saya melihat pandangan-pandangan daripada Teh Kumaila ini sama seperti pandangan-pandangan kaum agnostik yang ada di Eropa atau di dunia barat ya. Jadi kalau di barat itu ya, Teh Kumaila ini mohon maaf, nothing sebenarnya, biasa aja. Jadi kalau misalnya Teh Kumaila diduga mengatakan bahwa Nabi Musa itu membelah lautan, itu bukan fakta sejarah, ini bukan hal yang sangat-sangat wow kalau di dunia barat, bukan.
Ini hal yang biasa. Kebetulan karena warga Konoha itu, mohon maaf ya, kadang berlebihan dalam beragama, ya, tidak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang tidak. Maka hal-hal seperti ini terlihat wow atau terlihat aneh. Ya, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Ya, hal biasa ya. Tapi saya melihat ya, jika ada seseorang yang mendalami kitab suci itu ya, biasanya ada dua kemungkinan yang terjadi. Kalau benar-benar mendalami ya, mendalami itu tidak hanya mempelajari satu kitab suci tertentu ya, maksudnya dia harus melihat dari sudut pandang yang lain, misalnya dari sudut pandang antropologi, dari sudut pandang fakta sejarah, dari sudut pandang historis yang lain dan sebagainya. Tidak hanya mempelajari kitab suci tok ya, atau bisa aja dikatakan bahwa dia adalah seorang yang meriset kitab suci, apakah kitab suci itu kisahnya itu semuanya nyata atau tidak. Biasanya ya, kalau saya perhatikan ya, biasanya ada dua kemungkinan. Ada yang dia sangat-sangat berlebihan dalam beragama atau mabuk agama, overdosis dalam beragama. Ada sebagian lagi yang seperti Tekomaila. Jadi ada dua kemungkinan ya. Saya melihat seperti itu, saya perhatikan ya. Ada yang benar-benar mabuk gitu, ada yang seperti Tekomaila ini. Tekomaila ini kan, kalau boleh jujur ya, pandangan-pandangan daripada Tekomaila ini mirip-mirip seperti pandangan kaum agnostik ya, kaum agnostik barat lebih tepatnya. Jadi gini guys ya, kalau di Konoha itu kan kata agnostik atau kata ateis itu dikatakan, oh kamu itu mau PKI ya. Enggak guys, justru ketua PKI dan Aidit itu hafal Quran, hafal kitab suci, cek data, cek fakta. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan kaum agnostik atau kaum ateis itu PKI, enggak, itu sangat keliru besar ya. Jadi orang-orang seperti inilah yang biasanya mematikan nalar ya, atau berpikir kritis ya. Saya melihat Tekomaila ini adalah orang yang berpikir kritis, tidak menerima kebenaran hanya berdasarkan katanya. Saya sangat salut dengan pemikiran beliau ini. Ya, cuman masalahnya ya, saya melihat ya, di Konoha itu hal-hal seperti ini hal-hal yang tabu, tidak biasa. Karena apa? Karena mohon maaf ya, warga Konoha itu masih percaya yang namanya, rata-rata ya masih percaya yang namanya logika mistika. Nah, jadi penulis daripada logika mistika, yaitu Tan Malaka itu, yang sangat dibenci daripada Tan Malaka itu adalah itu sebenarnya. Ya, hal-hal yang tahayul, berpikir logis itu sangat dibenci dari Tan Malaka. Karena apa? Karena warga Konoha itu sangat menyukai yang namanya logika mistika. Saya tidak mengatakan bahwa dalam kitab suci itu ada semacam logika mistika ya, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Silahkan disebutkan sendiri ya, kalau Anda menyimpulkan bahwa sebagiannya ada yang logika mistika misalnya. Ya, kalau misalnya ada yang berprinsip bahwa membelah lautan itu, kalau misalnya ada nabi membelah lautan itu adalah bagian daripada logika mistika, silahkan disimpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkannya. Ya, kalau misalnya ada yang berpikir bahwa itu adalah tahayul, silahkan disibukkan sendiri. Saya tidak akan menyibukkan sendiri. Menurut kalian gimana? Apakah itu bagian daripada logika mistika atau tidak? Apakah seorang nabi membelah lautan itu bagian daripada tahayul atau tidak? Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Anda yang memberikan kesimpulannya. Saya tidak akan berpihak. Jadi saya hanya mengurai gitu cara berpikir kita gitu, biar berpikirnya itu kritis. Jangan cuma percaya ya sesuatu hal yang katanya, sehingga apa? Sehingga ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kalau misalnya bangsa kita itu terlalu percaya hal-hal yang berbau tahayul ya, tidak berdasar, maka pejabat-pejabatnya juga seperti itu ya. Rata-rata pejabat di Konoha itu masih berpikir dalam logika mistika, percaya hal-hal yang berbau tahayul. Apa alasannya? Apa buktinya? Buktinya banyak tuh DPR kalau mau mencalonkan bupati, gubernur, mereka pergi ke dukun. Bayangkan. Bayangkan seorang pejabat di Konoha ya, yang notabene pilihan daripada rakyat, banyak yang percaya dengan dukun. Jadi apa itu namanya kalau bukan percaya hal-hal yang berbau logika mistika? Jadi disclaimer on ya, saya tidak berpihak pada Tekomaila. Saya nggak peduli gitu masalah pribadi Tekomaila ya. Kalau misalnya dia punya masa lalu, dia sering ke psikolog ya, walaupun di dunia barat itu ke psikolog itu hal yang biasa. Kalau di Konoha itu kalau ke psikolog itu dianggap orang gila ya, ODGJ. Padahal di dunia barat itu biasa aja ya. Jadi di Konoha itu kalau misalnya kita pergi ke dukun itu dianggap orang waras ya. Sementara kalau pergi ke psikolog itu dianggap orang gila. Jadi ini dua hal yang
yang menurut saya itu yang sangat keliru ya, logical fallacy. Yang nggak jadi masalah ya, karena kelemahan daripada Teiko Maela ini ya, warga Konoha kan sering mengkritisi masa lalunya. Oh, ternyata dia dulu pernah yang namanya pergi ke psikolog dan sebagainya, pernah depresi. Siapa sih yang nggak pernah depresi? Siapa sih yang nggak pernah stres? Cuma bedanya kita pergi ke dukun kan, kalau stres, kalau depresi. Ya kalau misalnya orang yang berpikir realistis atau berpikir rasional itu mereka ke psikolog. Karena apa? Karena semua itu ada sebab akibatnya gitu. Ada asal muasalnya ya, tidak ujuk-ujuk pergi ke dukun ya tiba-tiba cering ya keluar kemenyan dari tangannya, tiba-tiba keluar emas dari tangan. Itu sesuatu hal yang tidak masuk akal ya, itu menantang hukum alam namanya. Jadi kalau boleh jujur ya, saya tidak berpihak pada Teiko Maela, saya berpihak pada kejujuran. Saya melihat Teiko Maela ya sejauh ini ya jadi saya tidak fanatik gitu, saya tidak fanatik pada Teiko Maela karena Teiko Maela bongkar kitab suci agama mayoritas di Konoha misalnya, sering mengkritik. Saya tidak mendukung itu sebenarnya. Saya tidak fanatik terhadap hal-hal seperti itu ya. Saya mendukung Teiko Maela ini karena saya berpihak pada kejujuran. Saya melihat Teiko Maela ini adalah orang-orang yang jujur ya. Itu kan sesuatu kejujuran ya. Kalau misalnya dugaannya Teiko Maela mengatakan bahwa seorang nabi membelah lautan itu bukan fakta sejarah. Kalau misalnya ada mengatakan seperti itu kan perbuatan yang jujur ya, sesuatu hal yang jujur yang tidak biasa ya. Kalau di Konoha hal-hal seperti ini kan tidak biasa kan, ya nggak sih? Kalau misalnya kita berpikir kritis itu di Konoha itu dianggap orang stres kan, orang gila. Shh, jangan berpikir kritis ya, nanti kamu sesat, nanti kamu masuk neraka. Jadi dari kecil ya sebenarnya kita sudah diajarkan untuk tidak berpikir kritis ya. Jadi kalau misalnya ada agama yang mengatakan menyuruh kita untuk berpikir, tapi para pemuka agamanya biasanya berprinsip, udah mah kamu jangan banyak mikir ya, gak usah banyak mikir ya, cukup imani saja, jangan terlalu banyak mikir. Berpikir kritis itu bikin kamu sesat, masuk neraka. Jadi kalau ada prinsip-prinsip atau pendapat semacam ini, justru kita bikin para generasi penerus itu tidak berpikir kritis kan. Jadi kalau misalnya nih negara-negara maju ya melihat Konoha ya, ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia, nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu anti kritik ya. Jadi biasanya ya kalau di negara-negara barat itu, negara-negara yang maju itu ya, kalau misalnya melihat warga Konoha, pemikirannya, mereka itu heran ya. Kenapa sih berpikir warga Konoha seperti ini? Kenapa berpikirnya itu logika mistika? Kenapa berpikirnya itu tahayul? Ya kalau misalnya ada yang mengatakan, di negara maju juga ada yang percaya tahayul kok. Iya, biasanya mereka percaya hanya sebatas hiburan. Jadi mereka itu ya percaya tahayul itu hanya sebatas konten ya, sebatas film gitu. Jadi dalam mengambil keputusan mereka tidak pernah yang namanya mengambil rujukan tentang film horor, nggak pernah. Di Konoha itu ya, kesurupan itu banyak yang percaya bahwa kesurupan itu bisa dibawa ke pengadilan. Iya, buktinya kemarin tuh kasus Vina kemarin ya. Vina Cirebon kemarin tuh itu kan viral ya, ada yang kesurupan ya. Terus ya warga Konoha percaya bahwa orang yang kesurupan itu bisa dibawa ke pengadilan. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal. Jadi itu dulu deh kalau kita mau maju ya, itu dulu dibenahi ya. Cara berpikirnya itu harus logis ya, masuk akal. Biar apa? Biar kita maju. Kalau kita tidak berpikir logis ya, tidak rasional, maka kita akan susah menjadi negara maju. Jadi orang-orang seperti ini ya, seperti Teiko Maela ini ya, orang-orang yang pemberani ya. Kenapa? Karena dia melawan arus. Arusnya itu deras banget. Ya, waktu viral Teiko Maela, saya juga salah satu orang yang membela ya. Membela tuh, saya tuh bukan membela karena dia mengkritik agama tertentu, enggak, tapi saya membela pemikirannya ya. Untung kemarin banyak channel-channel yang membela Teiko Maela ya rata-rata sih yang membela itu adalah channel-channel agama Kristen ya, channel-channel Oten ya, atau Nonis ya. Kenapa agama Kristen itu tidak marah ya kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa siapa yang menghamili Bunda Maria dan sebagainya? Kalau misalnya ada yang mengatakan seperti itu ya, diduga misalnya Teiko Maela mengatakan seperti itu, kenapa nggak marah? Ini yang saya salut dengan agama Kristen ya, bukan berarti saya
nyuruh yang non video untuk masuk ke agama Kristen ya. Tapi yang saya salut dari agama Kristen itu, mereka tidak marah kalau dikritik. Kenapa? Karena mereka sudah dewasa. Ya, dalam pemikiran mereka sudah dewasa, dalam berfilosofi mereka sudah dewasa. Jadi kalau misalnya ada yang mengkritik seperti ini, mereka tidak akan marah. Mereka akan memberikan penjelasan-penjelasan yang masuk akal. Itu yang saya suka daripada agama Kristen ya. Jadi tidak langsung ngamuk gitu, langsung persekusi gitu, langsung laporkan, dikonohkan gitu, dikit-dikit laporkan. Jadi agama Kristen zaman dulu, zaman sekarang ini sudah jauh beda. Saya melihat agama Kristen zaman sekarang ini sudah sangat-sangat dewasa ya. Banyak kok umat Kristen yang mendukung Teguh Mailani. Karena apa? Karena cara berpikirnya sudah terbuka. Boleh dikatakan ya, negara atau sebuah bangsa yang menganut agama mayoritas Kristen itu, mereka tuh lebih mudah liberal. Kenapa? Karena pemikiran seperti ini mereka lebih terbuka, mereka sudah dewasa, mereka pernah yang namanya mengalami yang kekanak-kanakan dalam beragama. Ada masanya puber dalam beragama. Jadi saya melihat di Konoha ya, kita itu masih puber dalam beragama, masih kekanak-kanakan dalam beragama. Ya, kalau agama Kristen itu sudah zaman dulu ya, pernah yang namanya mengalami zaman awal kegelapan. Ya, di situ agama Kristen puber-pubernya ya. Kalau sekarang nih saya melihat agama Kristen itu kalau diajak sekuler, hayo. Kalau diajak liberal, hayo. Kalau diajak memisahkan antara agama dengan negara, hayo. Jadi negara yang mayoritas Kristen itu lebih mudah menjadi negara yang liberal daripada negara yang sekuler. Saya tidak mengatakan bahwa kalau misalnya liberal ya langsung maju, enggak. Tapi ada kemungkinan besar ya, faktornya bisa sangat maju. Karena apa? Karena dalam negara yang liberal itu, kalau kita mengkritik agama bebas-bebas aja. Karena apa? Karena orang-orang di negara maju berpikir bahwa agama itu bukan fakta sejarah, sehingga mereka tidak akan ngamuk. Mereka berpikir bahwa sesuatu hal yang tahayul itu ya, logika mistika misalnya pergi ke dukun dan sebagainya, itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau misalnya kita mengkritik dukun juga nggak bakalan dimarahin. Jadi saya sudah melihat ya, di Konoha itu ada perubahannya sedikit-sedikit ya. Zaman dulu ya, kalau misalnya ada yang mengkritik dukun itu, ada yang marah ya. Tapi saya melihat faktor daripada internet ya, media sosial, pelan-pelan berubah ya ke arah yang lebih baik. Saya melihat seperti itu ya. Dalam beragama juga seperti itu ya. Saya melihat ada perubahan yang sangat signifikan di negara Konoha ini. Zaman dulu beberapa tahun yang lalu, 5 tahun atau 6 tahun yang lalu itu, kalau bulan puasa itu akan banyak orang yang sweeping ya, yang bubarin warung ya. Tapi zaman sekarang saya melihat ada, tapi tinggal sedikit ya. Ada, tapi tinggal sedikit. Tapi saya melihat pemerintah sekarang juga sangat gercep ya, menyadari ya bahwa hal-hal seperti itu tidak baik ya. Jadi ini menurut saya itu pertanda untuk apa? Untuk ya kebangkitan daripada negeri Konoha. Mudah-mudahan ya, saya optimis ya. Dan saya juga berperan penting untuk apa? Untuk membuka cara berpikir kita gitu, berpikir kritis kita ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Ray Konoha, salam rasional.